Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Duwahyuni, dosen program studi informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan pertemuan tatap muka 1 kali dalam seminggu. Dalam mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning atau biasa kita sebut sebagai PBL. PBL merupakan sebuah metode atau model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan otentik. Sistem pembelajaran yang dilakukan yaitu dengan memadukan blended learning, yaitu sistem pembelajaran dengan kombinasi pembelajaran tatap muka dan online. Untuk saat ini, institusi juga sudah mendukung pembelajaran online dengan menyediakan LMS atau Learning Management System. LMS memudahkan peserta didik mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari materi yang dapat dilihat kapanpun sampai pada diskusi yang bisa dilakukan melalui platform pendukung lainnya. Penggunaan berbagai jenis platform, baik daring maupun luring dalam pembelajaran ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi antar dosen dan mahasiswa. Pemanfaatan LMS maupun platform komunikasi lainnya juga sangat membantu dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Penilaian pada mata kuliah ini terhadap hasil belajar mahasiswa didasarkan pada tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan presensi perkuliahan. Rubrik penilaian biasanya telah kami sepakati pada awal perkuliahan ketika penyampaian kontrak perkuliahan, sehingga prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, dan transparan dapat diwujudkan. Berikut ini akan saya tampilkan RPS mata kuliah RPL yang saya ampuh. Mohon izin untuk share. Berikut adalah RPS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini sudah tertulis yang menjadi capaian pembelajaran mulai dari CPL Prodi maupun CPL MK. Pada CPL Prodi diharapkan mahasiswa mampu memilih dan mengimplementasikan metode-metode dalam tahap perekayasaan game berdasarkan sumber daya yang dimiliki, mampu menganalisa, merancang, serta menerapkan metodologi pengembangan perangkat lunak untuk masalah yang spesifik berdasarkan paradigma tertentu dan membuat dokumentasi perangkat lunak mulai untuk keseluruhan tahap pengembangan. Mampu melakukan prosedur penjaminan perangkat lunak untuk mencapai standar kualitas perangkat lunak yang diharapkan, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang berikutnya mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, kemudian mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni, meliputi matematika dan statistika, algoritma dan pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem cerdas, serta arsitektur komputer dalam penyelesaian masalah, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi, dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Dari CPL Prodi, yang ditetapkan oleh program studi, diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 3 yang utama dari capaian pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan definisi rekayasa perangkat lunak dan model pengembangan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan rekayasa perangkat lunak mulai dari analisis, desain, implementation, and testing. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan rekayasa perangkat lunak dalam dokumen SKPL dan DPPL. Untuk sub CPMK-nya terdapat 4 poin. Yang pertama, menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat berinteraksi dalam berbagai sistem, termasuk manajemen informasi, embedded system, sistem kontrol, dan sistem komunikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan keuntungan dan kerugian relatif di antara beberapa model proses utama seperti waterfall, iteratif, agile,
Rational Unified Process, dan seterusnya. Kemudian menjelaskan perbedaan di dalam fase pengembangan perangkat lunak, menjelaskan bagaimana pemrograman dalam skala besar berbeda dengan individu dalam rangka memahami basis kode, membaca kode, memahami proses membangun, dan memahami konteks perubahan. Secara singkat, deskripsi dari mata kuliah ini adalah rekayasa perangkat lunak dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna profesional dalam memilih dan mengimplementasikan metode-metode pengembangan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan serta pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen. Selain mampu memilih, menganalisis, melakukan desain, dan mengimplementasikan metode, pengguna profesional juga diharapkan mampu membuat dokumentasi dari serangkaian tahapan metode pengembangan perangkat lunak untuk dapat diberikan kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi nantinya pada mata kuliah ini kita akan belajar mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah, melakukan analisis, kemudian melakukan desain, membuat desain, kemudian implementasi, dan kemudian pengujian, sampai pada akhirnya kita akan membentuk atau kita bisa membuat sebuah dokumentasi yang nantinya akan bisa kita serahkan kepada klien sebagai bentuk tanggung jawab kita atas pekerjaan kita. Untuk bahan kajian dari RPS ini adalah fundamental konsep yang bersumber dari ACM Computer Science Curricula tahun 2013. Untuk materi pokok atau materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, yang pertama adalah Professional Software Development, Software Engineering Diversity, Software Engineering Ethics, Software Process Model, Process Activities, dan Coping with Change. Untuk pustaka yang saya gunakan untuk mata kuliah ini, yaitu bersumber pada 2 buku, ada Swaybook versi 3.0 tahun 2014 dan Software Engineering Summerfield 9 Edition tahun 2011. Dosen pengampu karena kami ada beberapa kelas sehingga mata kuliah ini diampu oleh beberapa tim, beberapa dosen dalam tim. Ada saya, ada Pak Wahyu, dan ada Pak Brian. Berikut untuk RPS rekayasa perangkat lunak dengan metode problem based learning. Pada RPS ini saya menuliskan ada 16 pertemuan teman-teman, termasuk di dalamnya ada UTS dan ada UAS ya. Kemudian di sini adalah kontrak belajarnya. Jadi ada penilaian yang sudah kami bagi. Di sini bisa kita lihat untuk UTS dan UAS ada 25%. Kemudian untuk tugas dan diskusi ada 40%. Nilai ini cukup besar karena di dalamnya nanti ada tugas individu, gabungan dari tugas individu, tugas kelompok, kemudian diskusi aktif di kelas, kemudian nanti kami juga akan merencanakan untuk membuat tugas besar untuk teman-teman yang pada akhirnya output dari mata kuliah ini berupa sebuah dokumen SKPL dan DPPL. Kemudian untuk kehadiran kami ambil 10%, sehingga total presentase atau kontrak belajar kita selama 1 semester ini adalah 100%. Baik, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari pertemuan pertama. Nah, di sini pada pertemuan pertama untuk kemampuan akhir yang direncanakan, menjelaskan bagaimana perangkat lunak dapat berinteraksi dalam berbagai sistem, termasuk manajemen informasi, embedded system, sistem kontrol, dan sistem komunikasi. Indikatornya, teman-teman nanti mampu menjelaskan bagaimana perangkat lunak bisa berinteraksi dalam berbagai sistem. Materi pokok yang akan kita pelajari tentang profesional software development. Nah, untuk bentuk pembelajarannya nanti macam-macam teman-teman ya. Ada yang bisa dalam bentuk video, kemudian kita juga akan membentuk grup di sini untuk lebih mempermudah kalau misalkan ketika ada materi dalam bentuk video yang sudah saya share, kemudian teman-teman mungkin masih kesulitan dalam memahami, teman-teman bisa bertanya sehingga grup kita itu kita gunakan sebagai wadah untuk diskusi apabila ada yang masih belum dipahami. Gitu. Nah, untuk penerapannya nanti teman-teman bisa membentuk sebuah konsep profesional software development. Pada pertemuan yang berikutnya itu akan menjelaskan tetap sama bagaimana perangkat lunak bisa berinteraksi dalam berbagai sistem, tetapi untuk materi pokoknya kita sudah mulai masuk ke software engineering. Jadi di materi pertemuan kedua nanti kita akan belajar
Apa sebenarnya software engineering? Bagaimana definisinya? Dan seterusnya. Untuk bentuk pembelajarannya juga sama, tetap sama pada pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan belajar tentang software engineering diversity, teman-teman ya. Diversity. Jadi, teman-teman sudah akan belajar gimana sih caranya mahasiswa membentuk konsep etika sebuah perangkat lunak itu gitu. Kalau misalkan kita biasanya pada implementasinya, teman-teman mungkin sudah cukup familiar ya ketika kita diminta untuk mengembangkan sebuah sistem, kemudian kita copy paste dari beberapa source code yang dia sudah bermunculan di search engine. Nah, itu gimana etikanya? Apakah semua source code boleh kita copy, apakah tidak melanggar copyright, dan seterusnya. Itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya tentang software engineering etik. Yang berikutnya, menjelaskan keuntungan dan kerugian relatif di antara beberapa model proses utama. Nah, di sini teman-teman sudah mulai masuk ke software proses model, teman-teman ya. Di sini indikatornya mahasiswa mampu memahami berbagai model pengembangan perangkat lunak. Nah, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan dua terlebih dahulu, teman-teman, dari software proses model. Di antaranya adalah waterfall dan incremental. Jadi nanti teman-teman akan tahu eh, bahwa sebuah perangkat lunak itu tidak serta-merta langsung dikembangkan jadi gitu enggak, teman-teman, tapi ada metode pengembangannya. Dan itu cukup banyak sekali. Untuk pemilihan metode itu based on kebutuhan berdasarkan dari bagaimana kondisi klien, itu juga sangat mempengaruhi untuk pemilihan metode apa yang sesuai digunakan pada tahapan pengembangan. Baik, saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya, kita juga masih membahas tentang software proses model, tetapi sudah berbeda lagi, karena yang di pertemuan yang kelima kita membahas tentang waterfall dan incremental. Jadi nanti yang keenam, kita lanjut lagi yang incremental ditambahkan dengan reuse oriented. Begitu ya. Tapi ingat, hampir di semua pertemuan nanti juga saya akan melihat bagaimana pemahaman teman-teman, dan itu bisa saya lihat melalui penugasan, baik itu diskusi, diskusi secara langsung ataupun secara maya, secara daring ya, dan penugasan baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian di pertemuan ke-7 kita ada UTS, teman-teman. Kemudian di pertemuan 8 kita akan melanjutkan lagi karena tadi kita sudah belajar tentang software proses model, maka di pertemuan 8 kita akan belajar tentang proses activities, tentang software specification. Jadi teman-teman sudah belajar metodenya, metode-metode pengembangannya itu seperti apa sih, gitu kan ya? Ada apa metode pengembangan apa saja ya di RPL? Nah, pada pertemuan setelah UTS kita akan belajar bagaimana cara melakukan spesifikasi atau bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah dari software yang akan kita kembangkan. Setelah itu lanjut di pertemuan berikutnya, software design and implementation. Ketika kita sudah melakukan spesifikasi, kita sudah melakukan pengumpulan kebutuhan, kita sudah melakukan analisa, maka di tahapan berikutnya kita akan membuat desain dan kemudian mengimplementasikan rancangan yang sudah kita buat. Lanjut di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-10, ada proses activities juga, tetapi di sub kategori atau sub kegiatan software validation. Jadi kita kita sudah melakukan identifikasi masalah, kita sudah melakukan analisis, kemudian kita membuat desain, kita sudah mencoba untuk mengimplementasikannya, maka jangan lupa kita harus melakukan validasi. Validasinya ke siapa, Bu? Macam-macam, tergantung lagi mau proses model mana yang dipakai. Kalau misalkan kita mau proses modelnya pakai studi kasus dengan klien, maka validasinya harus expert judgment sama pengguna. Kita harus melihat kembali lagi ke mereka, kebutuhan mereka gimana gitu. Kemudian menurut expert gimana, seperti itu. Itu software validation. Kemudian yang berikutnya ada proses activities-nya, yaitu software evolution, teman-teman ya. Ini di pertemuan ke-11. Software evolution ini lebih ke evolusi dari perangkat lunak. Jadi teman-teman, perangkat lunak itu biasanya dikatakan dia bagus ketika dia bisa adaptif, teman-teman. Adaptif itu gimana? Adaptif itu dia mengcover adanya perubahan. Nah, misal, mungkin teman-teman juga sering melihat ada perangkat lunak versi 1, versi 2, ya, versi alpha, versi beta, begitu dan seterusnya. Nah, itu berarti sebuah software dia mengalami evolution namanya. Berubah based on kebutuhan dari klien tentunya.
Itu software evolution. Kemudian lanjut ke pertemuan berikutnya, ke-12, di sini menjelaskan bagaimana pemrograman dalam skala besar berbeda dengan individu dalam rangka memahami basis kode, membaca kode, memahami proses membangun, dan memahami konteks perubahan. Indikatornya mahasiswa mampu memahami bagaimana perbedaan manajemen, ya, manajemen perangkat lunak untuk skala besar maupun untuk individu dalam rangka memahami basis code-nya. Nah, di sini kita akan belajar tentang prototyping, teman-teman ya, copying with change. Jadi, kalau misalkan kita ketemu sama klien yang agak susah, itu yang paling mudah itu kalau kita bikinkan prototype. Nah, nanti di sini teman-teman akan belajar bagaimana caranya kita membuat prototype, baik itu paper prototype ataupun itu working prototype. Kemudian pertemuan berikutnya, lanjut di 13, kita akan coping with change juga terkait dengan incremental delivery. Nah, nanti waktu teman-teman mempelajari tentang software model proses incremental, teman-teman akan tahu incremental itu seperti apa sih jalannya gitu ya. Terus kenapa kok dia bisa lebih cepat kalau misalkan dia bisa fleksibel untuk perubahan dan seterusnya. Nanti teman-teman akan saya jelaskan. Pertemuan yang ke-14 masih di coping with change, tetapi kita akan belajar tentang Bohem spiral model. Jadi ini adalah salah satu bentuk spiral kayak obat nyamuk begitu teman-teman ya. Nah, di situ nanti akan dibagi menjadi 4 kuadran. Itu dia akan menjelaskan setiap kuadran apa-apa saja tahapannya. Nah, itu nanti kita pelajari juga di sini. Kemudian yang materi yang terakhir, yang ke-15 itu tentang rational unified proses. Nah, RUP ini adalah salah satu bentuk, di dalamnya ada tahapan juga fase pengembangan perangkat lunak, mulai dari inisiasi sampai pada transisi. Semuanya dibagi menjadi 4 tahapan. Nah, nanti teman-teman juga akan mendapatkan materi tentang itu, sehingga teman-teman nantinya harapannya dari mata kuliah RPL ini, teman-teman selain tahu model-model pengembangan perangkat lunak itu apa saja, tetapi harapan kami juga setelah mata kuliah ini, teman-teman juga sudah mulai bisa melakukan apa sih yang disebut dengan identifikasi masalah, apa yang disebut dengan analisis, kemudian desain, bagaimana mengimplementasikannya, dan bagaimana melakukan pengujian. Dan di pertemuan terakhir ke-16 kita melaksanakan UAS, ujian akhir semester. Demikian teman-teman dari RPS mata kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman sudah punya gambaran kira-kira dalam satu semester ini nantinya apa-apa saja yang akan kita lakukan dan output dari mata kuliah kita itu nanti apa. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita yang minggu ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang sudah kita sempat bahas sebelumnya di RPS, yaitu materi tentang software proses. Saya mohon izin untuk share screen. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Bu. Baik, untuk chapter kali ini yang kita bahas adalah software proses, teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kemampuan akhir dari materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah menjelaskan keuntungan dan kerugian relatif di antara beberapa model proses utama, kemudian indikator keberhasilannya, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami berbagai model pengembangan perangkat lunak. Nah, topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini karena ada beberapa software proses ya sebenarnya dalam RPL itu, tapi untuk pertemuan kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 di antara sekian software proses model yang ada. Jadi kita akan membahas software proses model, kemudian proses activities, copying with change. Untuk RUP-nya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita melihat apa-apa saja software proses model itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari software proses ya. Jadi software proses itu adalah sebuah struktur set of activities. Jadi ada satu kegiatan yang terstruktur ya, yang required to develop a software system. Sebuah kegiatan yang terstruktur yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak.
Jadi sebenarnya ada sekian banyaknya proses model atau software development life cycle di dalam perangkat lunak, tapi sebenarnya kalau teman-teman mau memperhatikan itu ada 4 kegiatan yang utama yang ada di hampir di semua software proses model. Yang pertama ada specification, ada design and implementation, ada validation, dan ada evolution. Kalau specification namanya spesifikasi ya teman-teman ya. Berarti kita harus istilahnya mengidentifikasi apa-apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah sistem yang akan kita kembangkan. Kemudian tahapan berikutnya ada design and implementation, berarti kita harus menemukan kira-kira nih desain dari sistem yang akan kita kembangkan, kemudian bagaimana nanti mengimplementasikannya, itu kita sudah punya gambaran teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada validation. Validation ini pasti checking sesuai dengan customer want, apa sesuai dengan requirement, sesuai dengan kebutuhan yang yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian yang berikutnya adalah evolution. Evolution ini adalah changing the system in response to changing customer needs. Jadi biasanya sistem atau software yang baik itu software yang adaptif, teman-teman. Adaptif itu gimana? Adaptif itu jika dalam proses atau tahapan implementasinya terjadi perubahan atau ada kebutuhan dari klien, maka software yang sudah kita kembangkan itu bisa melalui tahapan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang baru. Nah, software process model is an abstract representation of a process. Jadi, sebuah model proses perangkat lunak itu adalah merepresentasikan atau mewakili beberapa tahapan-tahapan proses. Nah, di sini ada deskripsinya, teman-teman ya. When we describe and discuss process, ketika kita sedang menggambarkan dan mendiskusikan tentang sebuah proses, kita biasanya ngobrolin tentang kegiatan. Talk about the activities in this process. Seperti apa? Seperti kita menspesifikasikan data model, kemudian kita membuat atau mendesain, merancang sebuah user interface dan sebagainya. Nah, proses description itu bisa jadi di dalamnya ada produknya. Kira-kira kan pasti ya, teman-teman ketika mau mengembangkan sebuah sistem sudah punya gambaran. Ini nanti produknya apa ya? Tujuannya sistem ini kita mau ngembangin sistem seperti apa sih gitu ya. Kemudian di situ kita juga bisa punya rules. Rules itu apa? Kira-kira nanti siapa saja nih aktornya, siapa saja orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut kan gitu ya. Kemudian pasti ada pre and post condition, di mana di dalamnya itu pasti apa yang kondisi seperti apa sebelum ada sistem dan kondisi seperti apa setelah sistem. Seperti itu. Kemudian pada plan driven and agile process. Jadi kalau yang memang yang lagi marak sekali untuk saat ini itu kita adalah pengembangan model pengembangan sistem agile ya atau cepat ya. Jadi di sini kita punya ada plan driven process, kemudian ada agile process, kemudian dalam prakteknya seperti apa. Jadi kalau misalkan agile itu dia lebih pada perencanaannya dia increment berulang dan lebih mudah untuk mengcover adanya perubahan proses dari kebutuhan klien. Itu yang sekarang memang lagi marak. Tetapi untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebuah proses model yang cukup lama sekali dan itu memang sudah banyak diimplementasikan. Nah, yang saya maksud tadi adalah the waterfall model atau model air terjun. Jadi waterfall model ini juga termasuk dalam plan driven model. Kenapa? Karena dia punya tahapan-tahapan yang runut, teman-teman ya. Jadi masing-masing software proses model itu mereka pasti punya tahapan-tahapan dan masing-masing tahapan itu mereka punya sesuatu yang detail yang harus segera dikerjakan seperti itu. Nah, di sini ada waterfall model, ada incremental development, ada reuse oriented software engineering. Kalau the waterfall model dia adalah separate and distinct phase of specification and development. Jadi dia membagi menjadi beberapa tahapan mulai dari tahapan spesifikasi sampai pengembangan. Sedangkan kalau pada incremental development, specification, development, dan validasinya itu interleave. Jadi dia dilakukan secara increment dan lebih cepat. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Untuk waterfall model. Nah, ini tahapan-tahapan pada waterfall model, teman-teman. Kita awali dengan requirement definition. Requirement definition ini adalah mendefinisikan kebutuhan, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman
mau mengembangkan sebuah sistem, maka yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah mendefinisikan kebutuhan. Apa itu? Kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apalagi kan kalau misalkan RPL kan kita lebih ke project based learning ya. Kita mempelajari bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Makanya kenapa saya kalau di tugas besarnya saya minta teman-teman untuk mencari studi kasus. Silahkan dicari di sekitarnya gitu ya. Kira-kira ada masalah apa? Nah, dari sini teman-teman akan belajar bagaimana untuk requirement definition, mendefinisikan kebutuhan sesuai dengan apa sih yang mau kita kembangkan gitu. Setelah kita sudah mengetahui, mengidentifikasi kebutuhannya, maka kita sudah bisa melakukan analisa mana kebutuhan fungsional, mana kebutuhan non fungsional, maka tahapan berikutnya pada waterfall model adalah system and software design. Kita membuat desainnya, kita membuat perancangannya ya. Jadi kita udah tahu permasalahannya, kemudian kita mendesain ini kira-kira user interface-nya kayak gimana, kira-kira database-nya seperti apa, kira-kira arsitektur sistemnya bagaimana gitu ya. Jadi secara general ada 3 teman-teman yang bisa kita lakukan pada tahapan sistem and software design, yaitu desain arsitektur sistem, kemudian desain user interface, dan kemudian yang terakhir adalah desain database-nya. Setelah kita sudah punya gambaran untuk desainnya, maka yang berikutnya kita pada tahapan implementation and unit testing. Jadi kita mengimplementasikan dari hasil desainnya tadi, kita implementasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman, dan kita melakukan unit test. Gitu ya. Jadi ada unit test. Unit test itu gimana, Bu? Unit test itu ketika kita membuat kita pasti bikin banyak menu ya, tapi kan nggak mungkin kita langsung ngetesnya secara integrasi enggak, tetapi kan kita bikin kalau kalau pakai bahasa pemrograman Java, kita akan bikin baris kode, kemudian kita run, kan kita lihat ya. Kita lihat itu gimana nih, jalan enggak kodenya yang ini kan gitu. Nah, itu kita sebut sebagai unit test. Kalau misalkan unit test sudah tidak ada masalah, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya adalah integration and system testing. Nah, di sini kita baru bisa melihat kira-kira dari kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya itu sudah terintegrasi atau belum secara keseluruhan. Jadi kita lakukan integration and system testing di sini ya. Biasa mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah black box testing ya. Kalau black box testing itu tahapan pengujian yang secara default pasti dilakukan oleh kita sebagai developer. Karena apa? Kita kalau misalkan ngembangin sistem, kita pasti nanti ngetes, nguji ya. Ini sistem yang kita buat jalan enggak? Nah, untuk jalan atau enggaknya itu kita sebut sebagai black box testing. Sedangkan ketika sistem yang kita buat itu jalan atau tidak, tetapi yang uji adalah pengguna, maka kita sebut sebagai user acceptance test atau UAT, dikenalnya seperti itu. Baru kemudian pada tahapan terakhir di waterfall model itu ada operation and maintenance. Nah, pada operation dan maintenance di waterfall model ini kegiatannya lebih pada mulai instalasi, mulai distribusi, seperti itu teman-teman ya. Jadi lebih kepada finishing. Kalau udah selesai, sistem sudah selesai dikembangkan, maka kemudian kita tinggal finishing dan distribusi ke unit-unit yang membutuhkan sistem tersebut. Nah, di sini lebih detailnya lagi, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, the main drawback of the waterfall model is the difficulty of accommodating change. Nah, ini difficulty of accommodating change after the process is underway. Ketika sebuah sebuah project atau sebuah sistem kita kembangkan menggunakan waterfall model, ketika pas di tengah ternyata kita ada perubahan dari klien, itu akan sulit sekali teman-teman untuk melakukan perubahan di tengah proses ya. In principle, a phase has to complete before moving on to the next phase. Pada tahapan waterfall, ini kan tadi ada tahapannya ya. Waterfall itu kan dari atas ke bawah ya. Kalau dari bawah ke atas itu air mancur ya teman-teman ya, bukan air terjun ya. Nah, kalau dari waterfall ini, requirement definition ini harus selesai dulu teman-teman. Dia harus selesai dulu, baru dia bisa turun di system and software design. Tapi ketika teman-teman pada requirement definition ini belum bisa menyelesaikan tahapannya, maka teman-teman tidak bisa beranjak ke tahapan berikutnya. Nah, itu kunci dari waterfall model. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira apa kemudian waterfall model problems-nya? Nah, apa yang menjadi masalah kalau misalkan kita pakai waterfall? Adanya seperti ini, Nak. Inflexible partitioning of the project into distinct stage make it difficult to respond to changing
customer requirement. Jadi meskipun dia tahapannya sudah cukup detail sekali, tetapi ketika ada perubahan itu tidak bisa di-cover dengan model pengembangan ini. Nah, the waterfall model is mostly used for large system engineering project where a system is developed at several sites. Jadi kebanyakan waterfall model itu digunakan untuk proyek dengan skala yang cukup besar. Jadi banyak SDM-nya, kayak gitu, kebanyakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa implementasi yang dia menggunakan waterfall model tapi dengan skala yang kecil, seperti itu teman-teman. Baik, sampai di situ dulu untuk yang waterfall. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Silakan. Saya Bu Evi, mohon izin bertanya. Ya, silakan Faisal. Kan ini tadi sudah dijelaskan terkait metode waterfall gitu Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira kapan waktu yang tepat kita memilih metode waterfall dalam pengembangan suatu sistem. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Faisal. Kapan waktu yang tepat? Nah, waktu yang tepat itu ketika kita punya klien yang dia tidak labil ya. Kalau misalkan kita ketemu kliennya yang labil, model waterfall itu kurang sesuai untuk diimplementasikan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, tadi saya sudah menjelaskan masalah yang ada, yang mungkin terjadi ketika kita menggunakan waterfall model itu adalah ketika ada perubahan kebutuhan dari klien. Itu tidak bisa di-cover oleh waterfall. Karena apa? Karena tahapan di waterfall harus selesai dulu satu persatu, baru dia bisa turun ke tahapan berikutnya. Sehingga waterfall ini cocok digunakan apabila requirement-nya well known dari awal. Jadi requirement definition-nya benar-benar kita sudah mengetahui kebutuhan sistemnya seperti apa, mau dibuat bagaimana, rule-nya nanti siapa saja, output-nya bagaimana, itu benar-benar sudah well known di awal, maka kita bisa menggunakan model waterfall. Tapi ketika kita dapat klien yang misalnya ya, Faiz, saya bikinin satu sistem informasi company profile misalkan. Seperti apa Pak? Ya nggak tahu, pokoknya company profile. Nah, itu kita tidak cocok kalau kita pakai waterfall model, karena saya yakin nanti di tengah ketika kita sudah menunjukkan sistem yang kita kembangkan, mereka pasti, loh ini kok gini? Saya nggak mau, pengennya saya begini. Nah, itu yang bahaya kalau kita pakai waterfall model. Jadi, dikatakan cocok waterfall model ketika requirement-nya well known dari awal. Begitu, Faiz. Baik Bu, terima kasih sudah jelas. Baik, terima kasih. Boleh saya lanjutkan ke metode pengembangan yang berikutnya ya. Nah, di sini ada metode yang berikutnya adalah incremental development. Jadi sebenarnya hampir sama dengan waterfall. Seperti yang tadi di awal, software proses itu secara general mau model incremental, waterfall, prototype, dan seterusnya itu sebenarnya ada 4 poin utama yang general yang mereka bisa lakukan gitu. Cuman dari masing-masing software proses itu punya detail yang akhirnya dijabarkan masing-masing software proses model. Nah, di sini ini tahapan incremental development ya. Jadi karena dia dikatakan incremental itu kan increment ya. Increment itu apa sih? Dia ada iterasi. Jadi misalkan kalau di sini saya tunjukkan di gambarnya, di sini ada outline description. Jadi kita tahu description-nya terlebih dahulu, kita tahu identifikasi dulu, ya, secara general sistem yang mau kita kembangkan seperti apa. Baru kemudian kita membagi menjadi beberapa tahapan. Ada specification, ada development, dan ada validation secara utama. Tapi teman-teman harus memperhatikan di sini panahnya teman-teman itu panahnya bolak-balik teman-teman. Ya, panahnya bolak-balik. Jadi setelah kita mendapatkan deskripsi secara garis besar tentang sistem yang akan kita kembangkan, kemudian kita melakukan spesifikasi, di saat itu kita juga melakukan initial version, ya. Di sini adalah versi inisial, versi di paling awal, versi identifikasi dari kebutuhannya. Nah, di sini bisa terjadi bolak-balik, teman-teman. Jadi setelah kita melakukan spesifikasi, kemudian kita mengembangkan, ternyata kok kayaknya ada yang kurang deh di tahapan analisis dan spesifikasinya. Kita boleh balik lagi ke atas. Kemudian kita validasi lagi. Loh, kok kayaknya waktu di pengembangan ada yang kurang deh. Kita boleh balik lagi ke development. Begitu seterusnya. Itu di incremental.
Jadi sebenarnya tahapan di incremental itu secara garis besar ada 3. Specification, development, validation. Tetapi dia berlaku increment. Gitu. Increment itu seperti apa? Yaitu tadi, dia ada iterasi. Saya jelaskan lebih lanjut. Keuntungan dari metode pengembangan incremental itu cost-nya. Nah, cost-nya bisa berkurang. Loh Bu, banyak perubahan kok malah berkurang. Gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Ini kan biaya untuk akomodasi perubahan kebutuhan dari customer bisa berkurang. Kok bisa? Iya. Coba kalian bayangkan ketika kalian menggunakan waterfall. Semuanya sudah selesai. Tiba-tiba klien minta berubah. Perlu diingat, tahapan maintenance itu biayanya akan lebih besar daripada tahapan pengembangan dari awal. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan dari awal kita sudah identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan seterusnya sudah dengan baik, sampai jadi sudah oke jalan satu pengembang. Tetapi ketika kita melakukan tahapan maintenance, kemudian beda pengembang, itu yang agak susah teman-teman. Misalkan nih pengembang pertamanya Faiz, ya. Kemudian udah jadi nih Faiz sudah ngembangin sistem. Habis itu sama si Hermawan ternyata habis selesai Faiz selesai sistemnya, Faiz pergi, developernya pergi. Habis itu ada kesalahan atau ada bug gitu di sistemnya. Muncullah Hermawan sebagai developer yang baru. Dia biaya untuk maintenance akan lebih banyak ketimbang biaya yang dikeluarin sama Faiz. Kenapa? Yang pertama, si Hermawan harus mempelajari apa dulu? Mempelajari sistem yang dikembangkan sama developer sebelumnya. Itu menghabiskan waktu, teman-teman. Waktu, tenaga, biaya pasti. Ya, karena dia harus ngecekin dulu. Sudah punya cara coding yang berbeda, kemudian cara menganalisa yang berbeda, cara mengimplementasi yang berbeda, itu akan kesulitan. Pasti waktunya cukup banyak, sehingga biayanya juga akan lebih besar. Nah, kalau ada incremental, karena dia increment, maka kita untuk ngeceknya lebih mudah, sehingga biaya untuk adanya perubahan kebutuhan dari customer itu bisa dikurangi. Kemudian, it is easier to get customer feedback on the development work that has been done. Jadi lebih bisa mudah ya komen, customer bisa komen dari demonstrasi yang sudah kita buat dari implementasinya. Kemudian, more rapid delivery and deployment of useful software to the customer is possible. Gitu ya. Customer are able to use and gain value from the software earlier than is possible with a waterfall process. Kalau misalkan kita pakai waterfall, kan semuanya harus selesai dulu tahapannya. Kalau sudah jadi, customer baru bisa coba sistemnya seperti apa. Tapi kalau di incremental, karena dia increment, misal, increment itu gimana sih? Increment itu gini, teman-teman. Gampangnya itu biasanya incremental itu diimplementasikan di sistem berbasis web. Kalau misalkan teman-teman bikin satu web, itu kan pasti ada beberapa menu nih. Nah, misalkan ada 5 menu. Nah, nanti menu 1 kita kerjakan dulu secara incremental di increment pertama. Kita kerjakan dulu di increment pertama, habis itu selesai, itu sudah bisa dicoba sama customer. Baru kemudian kita sebagai pengembang masuk di increment kedua untuk mengerjakan menu yang kedua. Selesai, bisa dicoba lagi sama customer, baru kita masuk di increment ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga ketika customer sedang melakukan pengujian pada increment pertama dan kemudian ditemukan ternyata ada kesalahan, maka kita bisa segera melakukan perubahan dari sistem yang kita kembangkan. Makanya kenapa dikatakan more rapid delivery, jadi lebih cepat. Jadi customer nguji, kita sambil ngerjain gitu. Tapi kalau waterfall kan enggak. Kita harus selesaiin dulu yang paling atas, baru kemudian turun ke bawah ke tahapan berikutnya. Sehingga waktunya lebih lama dan klien baru bisa nyoba setelah sistem secara keseluruhan selesai. Itu perbedaannya. Kemudian the process is not visible. Ini permasalahannya ya. Kenapa? Manager need regular deliverable to measure progress. If system are developed quickly, kalau kita ngembangin sistemnya lebih cepat, ya, it's not cost effective to produce document that reflect every version of the system. Biasanya ini sistemnya udah jadi, dokumennya yang belum jadi. Biasanya seperti itu. Karena lebih cepat di tahapan pengembangannya. Kemudian system structure tend to degrade as new increment are added. Unless time and money is spent on refactoring to improve the software, regular change tend to corrupt its structure.
incorporating further software change become increasingly difficult and costly. Jadi biasanya seperti itu. Di awal cepat tek, habis itu ketika sudah integration ternyata akhirnya loh Mas ini kok yang increment pertama ternyata ada yang begini ya, kelewat gini ya. Dia harus balik lagi ke awal dan itu otomatis cost-nya juga akan lebih banyak lagi. Begitu. Baik, sampai di situ untuk incremental. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Saya Bu, mau izin bertanya. Ya, silakan, Ruslan. Tadi dari penjelasan metode waterfall sama metode incremental ini, perbedaan yang mendasar dari kedua metode tersebut itu seperti apa ya Bu? Ya, untuk nantinya lebih memudahkan kita untuk memilih metode mana yang tepat untuk pengembangan sistemnya. Oke, baik, terima kasih, Ruslan. Ya, tadi kalau diingat-ingat ya sebenarnya tahapannya secara garis besar semuanya hampir sama. Cuman kalau di waterfall itu kan memang dia per tahapan harus selesai dulu gitu ya. Dan kebanyakan kalau waterfall itu kebanyakan dipakai untuk proyek skala besar. Sedangkan kalau incremental ini biasanya proyek skala kecil. Itu akan lebih cepat kalau kita pakai incremental. Nah, selain itu kalau di incremental tuh gini, teman-teman. Di incremental itu tahapannya mulai dari dia mengidentifikasi masalah, kemudian dia menganalisa, kemudian dia mendesain, kemudian dia develop satu sistem, itu kita sebut sebagai 1 kali increment. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya beberapa menu, jadi itu bisa kita bagi, otomatis akan lebih cepat, perancangannya akan lebih cepat. Kalau di waterfall, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi tahapannya harus benar-benar selesai dulu yang paling atas, baru kemudian dia bisa turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Dan untuk skala besar, seperti itu. Kemudian lebih fleksibel di perubahan ya. Kalau misalkan incremental itu, misalkan ada klien tiba-tiba di tengah, kayak tadi di increment pertama ternyata, Mas kurang ini nih, ini harusnya ada ditambahin menu yang seperti ini harusnya kayak begini nih, ini sistemnya jalannya harusnya begini. Nah, itu kita bisa lebih mudah untuk mengcover adanya perubahan. Tapi kalau di waterfall tidak bisa. Jadi benar-benar harus well known dulu kebutuhan di awal, baru kemudian sistem dikembangkan. Tapi kalau pakai incremental, kita bisa dan memungkinkan adanya perubahan lebih fleksibel ketika klien minta perubahan di tengah-tengah. Seperti itu, Ruslan. Apakah sudah cukup, Ruslan? Nggih, Bu, udah. Baik. Teman-teman, untuk pertemuan kita hari ini, saya hanya menjelaskan dua saja untuk proses modelnya. Kemudian saya kasih oleh-oleh ya. Oleh-olehnya tadi saya tulis di sini. Jadi, oleh-olehnya buat teman-teman hari ini, silahkan nanti mencari 1 buah jurnal internasional tentang implementasi dari software model. Boleh dipilih salah satu karena saya masih hanya menjelaskan 2. Jadi teman-teman nanti bisa memilih salah satu, entah itu waterfall ataupun incremental. Silahkan nanti direview jurnal yang dicari, jurnal internasionalnya. Yang direview apa? Yang direview itu adalah metodenya. Kemudian silahkan dicek, nanti didetailkan metode waterfall itu seperti apa, metode incremental itu seperti apa. Kemudian teman-teman juga harus mencari salah satu studi kasusnya, contoh implementasinya. Jadi misalkan nih waterfall, diimplementasinya di studi kasus apa? Itu bagaimana? Direview. Kemudian incremental, salah satu contohnya diimplementasikan di studi kasus apa, itu direview juga. Begitu ya teman-teman. Untuk tugasnya, apakah sudah jelas teman-teman? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas Ibu. Baik, nanti untuk tugasnya akan saya siapkan tempatnya, bisa nanti di LMS ataupun nanti saya juga share di Google Drive. Jadi nanti akan saya sampaikan untuk pengumpulan tugasnya di link grup WA kita ya. Baik, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.